Shalom juga Kak Iris. Shalom Karina. Oke, adik-adik yang di rumah siapa yang siap untuk ibadah anak pada siang hari ini? Angkat tangannya yang di rumah. Wow, udah pada semangat-semangat ya kayaknya ya. Kak Iris udah yang di rumah udah pada makan belum? Pasti udah dong. Kak Iris sudah makan? Sudah. Udah, adik-adik juga udah pada rapi dong pastinya ya. Nah, kita mau ibadah anak pakainya harus rapi adik-adik. Karena kita mau ketemu siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi kita harus kasih yang terbaik. Amin adik-adik. Nah, sebelumnya Kak Ira mau tanya nih, kalau kita mau ibadah, Kak, apa aja sih yang perlu dipersiapin? Yang pertama, Alkitab jangan lupa. Yang kedua, catatan. Yang ketiga, persembahan. Nanti adik-adik minta ya sama papa mamanya persembahan untuk ditransfer lewat aplikasi-aplikasi yang udah disediain. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah, tapi kita mau games dulu ya Kak Iris ya. Oke. Harus punya games gak? Apa ya? Oh iya. Aku tahu kita main nenek pemburu dan singa yuk. Gimana Seperti tuh? Simpson, Dalila, dan singa, tapi diganti aja karakternya. Diganti aja karakternya. Coba kasih tahu sama teman-teman yang dulu gimana cara mainnya. Nih, kalau pemburu kalah sama nenek. Ingetin ya adik-adik ya, pemburu kalah sama nenek. Nah, kalau nenek kalah sama Singa. Kalau singa kalah sama pemburu. Nah, gerakannya gimana Kak? Kalau nenek-nenek? Kalau nenek kayak Oh gini, oke. Kalau pemburu, set. Kalau singa? seperti biasa. Seperti biasa ya. Nah, adik-adik nanti Kak Karina sama Iris akan tunjukin satu gaya dari ketiga yang tadi. Nah, adik-adik kan di rumah siapin gayanya. Kalau misalkan Karina sama Iris gayanya pemburu, adik-adik gayanya apa tuh? Nenek-nenek berarti kalah ya. Tidak boleh nyontek ya. Tidak boleh nyentik ya. Jadi kita ketahuan siapa yang kalah, adik-adik tahu nih yang kalah. Tadi udah disebutin ya, nenek-nenek kalah sama pemburu. Pemburu kalah sama singa kalah sama nenek. Oke, kita main aja dulu. Kita mulai aja permainannya. Siap ya adik-adik ya. Karena sama Iris balik badan dulu ya. Set. Oke, siapin gayanya ya. Oke, 1, 2, 3. Set. Oke, kita pemburu berarti adik-adik yang nenek-nenek kalah ya. Iya. Oke, kalah. Mana yang kalah? Harus jujur loh kalau kalah loh. Oke, kita ulang lagi yuk. Kita balik badan lagi, Kak. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Nenek-nenek. Nah, adik-adik yang di rumah yang gayanya apa? Singa berarti kalah ya adik-adik ya. Oke, yang terakhir biar lebih semangat. Aduh, salah. Betul. Kenapa salah? Kan kalau pemburu kan kalah. Oh iya, pemburu Nenek. kalah sama nenek. Oke deh, yang terakhir deh kita main kayak lagi yuk. Kita balik badan lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap ya adik-adik yang di rumah ya. 1, 2, 3. Oke, adik-adik kita nenek-nenek yang di rumah berarti yang apa? Singa? Bukan. Pemburu Pemburu berarti kalah. kalah. Oke, tepuk tangan dulu buat teman. Oke, siapa tadi yang diberkat sama games tadi adik-adik? Semuanya seneng ya, semuanya udah pada semangat, gak ada yang ngantuk-ngantuk lagi ya Kak? Kakak itu ngantuk gak? Ya. Enggak dong, kita udah seger. Kita sekarang mau memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Jangan ada yang lemes-lemes, jangan ada yang ngantuk-ngantuk, lesu-lesu. Kita mau semangat memuji Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, berangkat ya. Kita mau nyanyi hari ini, harinya Tuhan. Tepuk tangannya di rumah adik-adik. Kata sama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka. Katakan hari ini
Amin. Kakak masih semangat? Masih. Masih dong. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Yuk, pakai kata semuanya di rumah yuk. Kita mengalahkan iblis dengan kuasa Tuhan. Amin. Sama-sama ya. Bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat. Kita buat iblis benar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Siap-siap di rumah bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Siap-siap serukan nama Yesus. Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat siapa Pak? Kita buat iblis benar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semuanya katakan nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Kira-kira siapa? Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus soalnya di rumah. Benar yang kuat. Dengan siapa? Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kalian katakan nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan sudah bangkit? Amin. Bangkit di mana? Di hati kita, di hidup kita. Amin, Kak Iris. Amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik persiapin yuk hatinya buat Tuhan. Yang di rumah boleh duduk. Berikan posisi yang terbaik. Adik-adik mau duduk. Kita mau kasih yang terbaik lewat penyembahan kita, adik-adik. Adik-adik kita datang sama Tuhan hari ini. Kita mau datang sembah Tuhan. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Kita mau bersyukur Tuhan Yesus sudah kasih kita kesehatan, Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kita, Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa-dosa kita, adik-adik. Dia sudah bangkit di hati kita, Dia sudah hidup dalam hati kita, adik-adik. Mari adik-adik yang di rumah, kita tutup mata, kita angkat tangan kita untuk mengucap
Marina mau berdoa buat adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus, berkati Tuhan anak-anakmu yang akan ibadah pada hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, siapkan telinga kami Tuhan, untuk mau taat dengar-dengaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, katakan Amin. Teman-teman, saat ini kita mau memberi persembahan. Mari kita membaca 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dengan rela hati, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan rela hati. Jadi oleh itu teman-teman juga memberi dengan rela hati ya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berapa banyak di sini adik-adik yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, lambaikan tangannya. Wah, kalian lihat adik-adik melambaikan tangan, adik-adik semangat, amin. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Adik-adik, kalau minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang Paskah, benar ya? Paskah itu apa sih adik-adik? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan, amin. Yang percaya adik-adik sudah diselamatkan, katakan amin. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar adik-adik. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga adik-adik. Tapi Tuhan Yesus masih ada di bumi selama, siapa yang tahu selama berapa hari? Yes, betul, selama 40 hari ya. Dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya di dalam Alkitab ditulis kurang lebih ada 10 kali penampakan Tuhan Yesus adik-adik ya, kepada murid-murid, kepada orang-orang yang percaya, dan ada juga kepada orang-orang yang tidak percaya ya adik-adik. Dan kita akan belajar saat ini tiga penampakan Tuhan Yesus ya adik-adik. Yang pertama kita akan belajar, yang pertama penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Ya, kepada Maria Magdalena kita akan baca firman Tuhannya di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih yang seseorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil oleh orang dan aku tidak tahu di manalah diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa kau yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalah Tuanku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya?"
Kata Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, adik-adik, saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah Maria Magdalena. Ada juga ceritanya adik-adik di Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, di situ dijelaskan adik-adik, Tuhan Yesus pertama kali menunjukkan kebangkitannya kepada Maria Magdalena. Siapa sih Maria Magdalena ini adik-adik? Kalian akan jelaskan ya. Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan yang berasal dari Magdala, ya. Dan darinya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Jadi setelah dibebaskan dari roh jahat, Maria Magdalena ini setia mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Ada juga di firman Tuhan kita baca di Lukas 8 ayat 1 sampai 2. Lukas 8 ayat 1 sampai 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah ke-12 muridnya. Bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya adik-adik, Maria Magdalena ini juga merupakan salah satu saksi dari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adik-adik. Kita lihat ceritanya di Matius 27 ayat 55 sampai 56. Matius 27 ayat 55 sampai 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Maria Magdalena ini tahu persis adik-adik di mana mayat Yesus dibaringkan di dalam kuburannya. Di firman Tuhan di Markus 15 ayat 47. 15 ayat 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Ini menarik sekali adik-adik bahwa saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah seorang wanita. Padahal waktu masa itu adik-adik, wanita itu kurang dihargai adik-adik. Kesaksian wanita tuh dianggap lemah. Tetapi Tuhan Yesus sangat menghargai dan menghormati wanita. Bahkan wanita sederhana seperti Maria Magdalena ini. Kemudian Tuhan menjadikannya sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. Kesetiaan Maria Magdalena dalam mengikuti dan melayani Tuhan Yesus, bahkan ia setia hingga penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, serta dia sungguh rindu adik-adik bertemu dengan mayat Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memberikan Maria Magdalena ini sebuah kehormatan sebagai saksi pertama kebangkitannya. Ya adik-adik, jadi yang pertama Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Kita lihat yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para wanita yang kembali dari kubur Yesus. Kita akan baca
ceritanya di Matius 28 ayat 9 sampai 10. Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Siapa sih adik-adik wanita-wanita ini? Nah, wanita-wanita ini yang disebut di sini tuh adalah mereka yang ingin merempahi mayat Tuhan Yesus pada hari Minggu pagi, pada saat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena itu juga termasuk di sini adik-adik. Ada firman Tuhannya di Markus 16 ayat 1. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat dari hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan dan menyakiti Yesus. Dan ini penampakan Tuhan Yesus yang kedua kali ya kepada Maria Magdalena. Jadi pertama waktu ia sendirian dan kedua kalinya ketika ia bersama dengan teman-temannya. Dan ini juga terjadi juga pada murid-murid yang lain ya adik-adik. Murid-murid yang lain menyaksikan ada lebih dari satu kali penampakan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ini, mereka langsung memeluk kaki Yesus adik-adik. Dan mereka menyembah Tuhan Yesus. Ini artinya apa adik-adik? Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sungguh berkuasa adik-adik. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Ya adik-adik. Dan ketika perempuan-perempuan ini menyembah Tuhan Yesus itu tidak menolak penyembahan mereka. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus adik-adik. Kita lihat firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kaki ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan ini juga yang dilakukan oleh seorang malaikat Tuhan. Kita lihat ceritanya di Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Itu dari Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semua itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, "Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan semua saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang memenuhi segala perkataan kitab ini. Sembah Allah." Oke, kita banyak membaca ayat firman Tuhan ya hari ini adik-adik. Oke. Nah adik-adik, kepada murid-murid perempuan ini, Yesus memerintahkan agar mereka memberitahukan kepada ke-11 muridnya untuk pergi ke Galilea untuk menjumpai Tuhan Yesus. Seperti yang telah Tuhan Yesus katakan sebelumnya di Matius 26 ayat 32. Matius
Lukas 26 ayat 32. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah adik-adik, di Galilea ini Tuhan Yesus tuh punya banyak pengikut. Dan Tuhan ingin menampakkan dirinya juga kepada mereka bersama dengan ke-11 rasul lainnya. Ya, dan semuanya itu berasal dari Galilea. Oke, kita sudah belajar yang kedua tadi kepada siapa adik-adik? Tuhan menampakkan diri kepada para wanita yang kembali dari kubur Yesus. Dan yang ketiga adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Ya, kepada muridnya Simon Petrus. Kita lihat ceritanya di Lukas 24 ayat 34 sampai 35. Lukas 24 ayat 34 sampai 35. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan ada juga satu ayat firman Tuhan yang menceritakan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Di 1 Korintus 15 ayat 5. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya adik-adik, di sini dibilang Simon atau Kefas, ya, yang lebih dikenal sebagai Petrus. Ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang paling terkenal. Benar ya adik-adik? Petrus ini juga paling berpengaruh adik-adik dalam kepemimpinan gereja mula-mula di Yerusalem. Nah, karena pengaruh Petrus, maka penampakan diri Yesus tuh secara khusus kepadanya tuh menjadi sangat penting. Dan adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian merupakan inti khotbah dan pengajaran Rasul Petrus. Dan penampakan Yesus kepada kebangkitan ini merupakan kesan yang mendalam bagi Petrus. Sehingga itulah yang menjadi inti khotbah dan pengajaran dari Petrus. Kita sudah belajar adik-adik. Yang ketiga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada Simon Petrus. Dan kita mau belajar juga mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri adik-adik kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya sama dia. Dan juga ada juga orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri? Nah adik-adik, kita akan belajar Tuhan Yesus itu menampakkan diri tujuannya agar di sini dibilang agar murid-murid Tuhan Yesus ini semakin yakin adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Dia sudah pernah bercerita sebelumnya ya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu akan bangkit dan dia akan naik ke surga. Dan sudah dinubuatkan dan itu sudah digenapi adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu ingin meyakinkan murid-muridnya, ingin menguatkan murid-muridnya. Ayo sebentar lagi saya mau naik ke surga loh. Kalian harus bersiap-siap. Ya, kalian harus bersiap-siap untuk apa? Menggantikan tugas saya, mengabarkan kabar keselamatan kepada semua orang, kepada banyak orang. Tuhan Yesus menurunkan kuasanya adik-adik kepada murid-muridnya. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus melakukan mujizat dan itu akan dilakukan oleh murid-muridnya. Benar ya adik-adik? Dan itu juga yang terjadi saat ini adik-adik. Tuhan Yesus, kita akan memperingati Tuhan Yesus akan naik ke surga setelah kebangkitannya. Ya adik-adik. Dan kita sebagai murid-muridnya, di sini siapa yang murid-muridnya Tuhan Yesus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya, ya kalian lihat. Banyak adik-adik murid-muridnya Tuhan Yesus, umat-umat yang percaya. Dan Tuhan Yesus ingin mengingatkan, ayo waktunya sudah tidak lama lagi loh. Jangan berdiam diri, jangan santai. Amin adik-adik. Ya, adik-adik harus bergegas. Tuhan Yesus sudah ingatkan. Adik-adik, tugas kita adalah apa adik-adik? Melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Yaitu membawa kabar keselamatan untuk banyak orang. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi murid-muridnya?
Saya, ya kalian juga mau, amin. Ya, ini waktunya adik-adik kita bergerak. Ya, katakan waktunya bergerak. Ya, jangan santai-santai lagi. Ya, adik-adik, kalau kemarin-kemarin adik-adik, aku udah baca firman Tuhan kalian, aku udah berdoa seperti yang kakak-kakak bilang, aku udah lakukan apa yang mama papa bilang untuk ikut ibadah, untuk ikut komsel. Itu saja tidak cukup. Kita perlu yang namanya apa? Action. Ya, perlu yang namanya apa? Tindakan, tindakan yang nyata. Ya, Tuhan ingin kita semua melayani Tuhan ya. Aduh Kadian aku masih kecil, aku belum bisa apa-apa. Jangan berpikir seperti itu adik-adik. Adik-adik punya kuasa. Amin, Tuhan Yesus sudah kasih kuasanya. Adik-adik percaya ya, adik-adik yakin ya kalau adik-adik yakin dan percaya kalau adik-adik murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus ya, adik-adik percaya nggak adik-adik punya kuasa? Amin. Adik-adik harus yakin dulu ya. Oke, adik-adik harus yakin kalau adik-adik punya kuasa. Dan saat ini adik-adik, Tuhan Yesus ingatkan kita untuk apa? Untuk bersiap-siap, untuk segera bertindak. Amin. Ya, yang belum ikut pelayanan. Aduh Kadian aku malu berdoa, aku malu jadi WL, aku malu jadi singer, aku nggak bisa khotbah. Ingat adik-adik sudah diberi kuasa, sudah diberi kemampuan sama Tuhan. Roh Tuhan akan memampukan. Jadi adik-adik harus lawan itu semua pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang ingin menjatuhkan adik-adik. Ah kamu gak bisa apa-apa. Tuh lihat tuh kamu di sekolah aja remedial mulu. Ujian aja gak bisa. Mana katanya kamu anak Tuhan? Adik-adik harus hilangkan semua pikiran itu. Adik-adik harus lawan, amin. Adik-adik harus percaya, adik-adik tuh dikasih kekuatan, dikasih kemampuan, dikasih kuasa sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik harus di sekolah harus pinter. Makanya kalau adik-adik yang masih remet kemarin PTS-nya, adik-adik berarti adik-adik belajarnya kurang banyak ya. Kalau adik-adik rajin belajar pasti adik-adik bisa. Kalau adik-adik, aduh Kadian aku masih remet Kadian. Kemarin ada yang minta didoakan untuk untuk remedialnya ya. Adik-adik itu berarti apa? Adik-adik perlu belajar lebih lagi, amin. Tuhan Yesus sudah kasih kepintaran buat kita semua. Ya, Kadian yakin adik-adik semua pintar. Di sekolah adik-adik dapat peringkat yang pertama, amin. Ya, dan adik-adik mulai sekarang adik-adik bergerak, amin. Jangan hanya ya Kadian kita kan gak bisa kemana-mana, kita bisa lakukan walaupun pelayanan walaupun di rumah adik-adik ya. Kalau sekarang ini adik-adik banyak yang terlibat dalam melayani, benar ya? Yang jadi WL, yang jadi singer, bisa dari rumah. Yang baca firman Tuhan, yang khotbah bisa dari rumah, amin. Terlibat dalam pelayanan. Katakan sama kanan kirinya, yuk melayani Tuhan. Bilang sama mama papanya, yuk mama papa melayani Tuhan. Jangan berdiam diri aja, amin. Kita ajak semua keluarga kita, om, tante, kakak, adik, sepupu, ya. Adik-adik yang masih banyak kan keluarga yang belum diselamatkan. Adik-adik berdoa sungguh-sungguh. Amin. Ya, bukan suatu kebetulan saat ini adik-adik dengarkan khotbah. Ya, adik-adik Tuhan ingetin adik-adik, ayo. Keselamatan ini bukan hanya untuk adik-adik. Ya, bukan hanya untuk adik-adik dan keluarga, untuk mama, papa, kakak, adik. Ah Kadian aku satu rumah ini udah diselamatkan, aku udah percaya Tuhan Yesus. Udah dong Kadian, udah cukup. Tidak adik-adik ya. Tuhan Yesus butuh kita untuk apa? Mewartakan kabar keselamatan agar banyak banget adik-adik di luar sana orang-orang yang belum diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan ini. Amin. Siapa yang mau angkat tangannya? Ya, Kadian mau berdoa buat adik-adik. Kalau adik-adik yang mau dipakai Tuhan untuk melayani, untuk mengabarkan kabar keselamatan bagi banyak orang, angkat tangannya tinggi-tinggi. Kadian mau berdoa. Yes, amin. Tuhan lihat tangan adik-adik yang terangkat saat ini. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan
untuk adik-adik yang di rumah, yang mengangkat tangan mereka. Tuhan pakai mereka Tuhan jadi murid-murid-Mu untuk mewartakan kabar keselamatan buat banyak orang. Mereka boleh menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman mereka, kepada saudara-saudara mereka, kepada keluarga mereka. Mereka tidak hanya berdiam diri Tuhan, tapi mereka mulai bergerak Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan, anak-anak ini Tuhan. Tuhan, Kau pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi, kami berada Tuhan. Kau pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang yang terima Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, buat keluarga kami yang belum diselamatkan. Kami berdoa buat opung, om, tante, oma, opa, kakek, nenek, kakak, adik kami yang belum diselamatkan. Kami berdoa Tuhan, Kau selamatkan mereka Tuhan. Mereka terima Tuhan Yesus, mereka percaya kepadamu Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk setia berdoa, untuk setia memuji menyembah Tuhan, untuk setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, untuk setia ikut komsel, ikut ibadah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan, ketika kami bertemu dengan Engkau Tuhan, kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami terus mengalir. Kami percaya kebaikan Tuhan akan terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-murid, kepada orang-orang yang percaya, itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa, Tuhan Yesus berkuasa. Oleh karena Tuhan, saat ini Tuhan kami bersyukur iman kami dibangkitkan Tuhan saat ini. Bahwa Tuhan sudah mati, bangkit dan akan naik ke surga. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak akan meninggalkan kami, Roh-Mu akan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berapa banyak di sini adik-adik yang sungguh yakin dan percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Amin. Amin. Bagi adik-adik yang rindu untuk melayani, ya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kakak-kakak pengerja. Amin. Ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.